Bisa. Tunggu. Ya, oke, Tunggu baik. ya. Tunggu. Bang Juma, sembari buka kamera, aku tutup kamera sebentar ya. Boleh. Ya. Sebentar ya guys, sebentar. Ci. Teman-teman, kita di sini dulu sebentar ya. Nanti kita ada kegiatan di sebelah, soalnya kita buat tuan rumah nangis. Kemana ini tuan rumahnya? Halo, Salmon. Oke, ya sabar. Ya. Oh ya, terima kasih ya Bang Juma sudah berkunjung ke live saya. Sama-sama Mbak Mikana. Ya, bagaimana kabarnya Bang Juma? Baik, alhamdulillah baik. Oke, syukurlah. Apa yang mau kita diskusikan ini Bang Juma yang terhormat? Iya, tadi sempat saya scroll, ada ibu di sini. Terus saudari saya mengatakan terkait dengan Allah, dengan Tuhannya Yahudi kan gitu. Bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang beda. Hanya gara-gara beda nama gitu kan ya. Terus esensi dari Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen yaitu anak Maria. Bukan cuma nama yang berbeda Mikana. Tapi hakikatnya juga berbeda. Satu khalik, satu makhluk, satu pencipta, satu ciptaan. Jadi kalau Tuhan kami beda nama, hakikat sama. Tuhannya Mikana, hakikat beda, nama juga beda. Oke, boleh kita bahas itu, saudariku? Boleh. Sangat senang hatiku untuk membahas konsep ketuhanan atau Tuhan yang sebenarnya siapa. Tapi mohon maaf sebelum lanjut ke diskusi, saya sanggah dulu ya statement dari Bang Juma. Oke. Tadi saya tidak ada mengatakan Tuhannya Yahudi. Karena apa? Firman Tuhan tertulis ya berkata di Yesaya 44 ayat 6 bahwa Yahweh itu Tuhan semesta alam ya, buat semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi Bang Juma. Ya. Kemudian Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah Nabi Musa dan nabi-nabi dan rasul-rasul, itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah di An-Naml 91. Saudara kan Nabi saudara juga menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Itu tidak sama Juma. Yahweh itu bukan Allah. Itu nanti tidak sama. Bahkan Yahweh melarang tidak boleh menyebut, jangankan menyembah, menyebut nama ilah-ilah lain tidak boleh. Jadi Nabi Musa menuliskan firman Yahweh beberapa kali dilarang untuk menyembah atau mengikuti ilah-ilah bangsa dari seluruh dunia ini ya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 14, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, bahwa tidak boleh menyebut, jangankan menyembah saja nggak boleh Bang Juma, menyembah ilah bangsa Arab, karena semua ilah bangsa nggak boleh. Kalau masih menyembah itu pasti binasoi. Jadi Yahweh Elohim yang Esa, dia adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri, tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yaitu Allah. Begitu saudaraku, silakan. Kalau dewanya Athena, Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Ditunjukkan dulu datanya saudaraku. Silakan tunjukkan. Di dalam kitab KPR 17 nomor 23, di mana orang-orang Athena menyembah dewa bernama Yesus.
Ya, sabar. Kita akan buka dalilnya ya, sabar dulu. Iya, silakan. Jangan langsung ngegas dulu lah. Enggak. Karena Ya, gini. di mana Bang Juma dalilnya KPR berapa? KPR 17 nomor 23. Sambil saya 23. bernarasi nanggapi yang tadi ya. Ya, silakan. Jadi kalau dikatakan Tuhannya Yahudi itu pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kami menyembah juga Rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu makanya saya katakan tadi, hakikat sembahan kami dengan Yudaism dalam hal ini Bani Israel itu sama. Beda nama, beda gelar. Berbeda dengan Tuhannya Mikana, saudari Mikana dengan Tuhannya Yahudi. Sudah beda hakikat, beda nama, beda makhluk dengan Khalik. Beda esensi, beda pribadi, beda karakter, beda posisi. Satu ciptaan, satu pencipta. Nah, yang Anda sembah itu, mohon maaf nih, Paulus sendiri mengatakan dalam KPR 17:23, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, yaitu agnostos theos, itulah yang kuperkenalkan sekarang, itulah yang aku ajarkan sekarang, yaitu Yesus. Coba dibaca dengan seksama. Paulus menjual dewa agnostos theos, sembahan orang-orang Athena, menjadi Yesus. Jadi Yesus cuman beda nama dengan dewanya orang-orang Athena. Begitu. Itulah yang dikecam oleh Ulangan 13. Bunuhlah jika ada seorang pemimpi yang mengajarkan menyembah kepada agnostos theos, dewa yang lain atau Tuhan ilah lain. Begitu saudariku. Silakan. Oke ya. Sebelum kita membahas kisah para rasul 17:23, karena di situ tidak ada Rasul Paulus bahwa menyamakan Tuhan Yesus Hamasiah dengan dewa-dewa orang Yunani ya. Nah, nanti dibaca. Tadi saudara, ya Bang Juma kan berstatement bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi yaitu Yahweh, itu sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Oke. Di mana nama Tuhanmu kan ALLAH. Iya. Kamu samakan itu dengan Yod-Heh-Vav-Veh, itu Yahweh. Saya yang pertama itu. Saya menyamakan Tuhan alam semesta kan? Ya mereka sembah. Bang Juma menyatakan berstatement bahwa Yahweh itu sama dengan Allah, hanya beda bahasa Tuhan saja. Alam semesta. Tuhan alam semesta mereka sembah. Kami juga menyembah Tuhan alam semesta. Mereka menyebutnya Hashem, kami menyebutnya Allah. Sama-sama menyembah Tuhan alam semesta, sedangkan orang Kristen menyembah makhluk alam semesta. Beda dong, kelasnya beda. Beda. Di sini saya tidak membahas dulu kepada oknum Yahudi yang tidak mau memanggil nama Yahweh atau Yahovah. Tapi kita di sini kan diskusi lintas iman berbasis data. Jadi Bang Juma menunjukkan data di dalam kitabmu, saya pun menunjukkan data di dalam kitab saya ya. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Yahweh yang adalah Yeshua dari Kejadian sampai Wahyu. Dan juga di dalam kitabmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah wahyu dari Tuhanmu yaitu Allah ya. Itu dulu yang harus kita pahami nih, kita sepakati walaupun kita berbeda ya. Nah, begini saudaraku Bang Juma. Siap. Dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu atau yang diperkenalkan oleh para nabi dan para rasul, mereka itu memperkenalkan nama Yahweh. Dan Yahweh itu sendiri yang turun ke dunia yang namanya Yeshua sebagai sang juru selamat. Di mana yang disembah oleh Musa ketika Musa bertanya siapakah namamu? Ini dia, Keluaran 3 ayat 14 ya. Saya tunjukkan dulu dalilnya. Ketika Nabi Musa dijumpai oleh Tuhan di Gunung Horeb dalam rupa api. Nah, di ayat 13-nya, di sini kan Nabi Musa bertanya, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah Nabi Musa adalah Yahweh namanya, Bang Juma.
Sebagaimana juga dia berfirman kepada Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 42 ayat 8, Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Sehingga Yahweh itu Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, Bang Juma. Ini datanya, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah Yahweh Raja Israel dan yang menebusnya, Yahweh Zebaot. Zebaot ini artinya semesta alam. Berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan tidak ada Elohim selain aku. Satu lagi, ya. Bukti kalau Yahweh itu Tuhan untuk seluruh semesta alam, bukan hanya orang Yahudi, ya. Nah, inilah yang saya lakukan, memberitakan namanya kepada semua bangsa di sini, ya. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Nah, itu dia Bang Juma, bahwa Yahweh itu Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi Tuhan semesta alam, dan itu yang harus diperkenalkan ke seluruh dunia, bahwa hanya Yahweh lah sang juru selamat. Nah, tadi Bang Juma berstatement bahwa Yahweh itu sama dengan Allah. Tolong tunjukkan di dalam, ini dulu yang kita bahas, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran satu saja ada nama Yahweh di sana. Oke, baik. Di awal tadi saya sudah menyebutkan Tuhan kami hakikatnya sama, tapi beda gelar, beda nama, beda gelar. Itu dulu yang Anda harus pahami. Saya terangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Di ujung ayat itu mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Jadi apa yang kami sembah adalah apa yang disembah oleh para nabi. Nah, sekarang kita lihat di kitabnya orang Yahudi dulu. Kitabnya orang Yahudi yang juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Contoh di dalam Kejadian 17 lah misalnya. Kejadian 17, data nomor 6, data nomor 7, 8, 9 dan seterusnya. Di situ dikatakan aku akan mengadakan perjanjian kekal. Ini perjanjian kekal, bukan perjanjian ecek-ecek. Aku membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Itu janji Allah kepada Abraham. Engkau kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, anak-anakmu dan keturunanmu sebagai perjanjian kekal turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Ini perjanjian kekal, tidak bisa Anda bantah. Kecuali Anda ingin membantah bahwasanya itu Tuhan perjanjian kekal itu sudah dibatalkan oleh saudari Mikana. Sedangkan Tuhannya Yahudi yang mengangkat perjanjian kekal. Makanya dalam Kejadian 25 nomor 13 di sana dikatakan inilah anak-anak Ismail, disebutkan Nebayot, anak keduanya namanya Kedar. Lalu Tuhan menyatakan apa dalam Yesaya 42 di nomor 11-nya dikatakan begini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Siapa Kedar ini? Anak kedua dari Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka bersorak-sorai dari puncak gunung-gunung. Di awal dia katakan apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Elohim. Siapa yang disuruh? Keturunan Kedar. Di mana itu terjadi sekarang? Di Arab Saudi sampai kepada Palestina. Itu terjadi seruan nyanyian baru, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya keturunan Kedar yang menggenapi itu. Itu nggak bisa Anda bantah. Oke? Kemudian ketika saudari mengatakan bahwasanya apa yang kami sembah hanya negeri Mekah. Ingat asbabul nuzul ayat itu. Orang-orang jahiliyah pada saat itu menyembah berhala-berhala dengan kabilah-kabilah, di mana berhala mereka itu berbagi-bagi. Kabilah ini berhalanya ini, kabilah ini berhalanya ini. Jadi Mekah itu mereka bagi-bagi kuasa berdasarkan
penguasaan penyembahan berhala-berhala. Maka Nabi Muhammad datang mengatakan, aku diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Negeri ini. Siapa Tuhan negeri ini? Allah. Apakah Tuhannya Abraham juga Tuhan bagi Mekah? Iya dong. Apakah Tuhannya Abraham juga Tuhan bagi negeri Indonesia? Iya dong. Jadi dewa-dewa yang ada di Indonesia, berhala-berhala yang ada di Indonesia, mampus semuanya. Kenapa? Karena orang Indonesia diminta untuk menyembah kepada Tuhannya negeri Indonesia. Apa itu? Allah Azza wa Jalla. Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yishak. Bukan ilah negeri Athena. Yuk. Nah, itu yang saudara harus pahami. Bahwa yang ada Tuhan alam semesta cuma satu. Bani Ismail, Bani Ishak menyembah kepada Tuhan yang satu. Yesus juga menyembah ke situ. Orang Kristen justru menyembah kepada anak orang. Kami menyembah pencipta alam semesta, bukan menyembah makhluk alam semesta. Silakan Anda masuk di KPR 1723, Anda harusnya konsen di situ bahwa ternyata yang disembah orang Kristen hari ini bukan Tuhannya Yahudi, tapi dewanya orang Athena. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Artinya gini ya, Bang Juma sudah mengakui nggak ada nama Yahweh di dalam Al-Quran ataupun di Ya. hadis itu dulu ya. Betul. Nah, tetapi kalau kemudian Bang Juma mengatakan, oh hakikatnya sama, itu namanya baru cocomologi ya. Boleh. Nah, Boleh. cocomologi nggak apa-apa lah ya, berusaha Ya. menyamakan Tuhannya Boleh, dengan boleh. Tuhan Yahweh. Tetapi Boleh. sebenarnya Yahweh itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Iya. Nah begini silakan. Bang Juma ya, di mana memang ada banyak larangan dari Tuhan itu sendiri untuk tidak menyembah sesembahanmu, malah kamu berusaha itu harus validasi ya, di mana saudara Bang Juma membenarkan imannya dengan mencomot firman Tuhan di dalam Holy Bible. Sementara kita semua di sini pengikut Tuhan Yesus Hamasiah, kita sudah sangat yakin dengan kitab suci kita, dengan jati diri kita bahwa Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan. Tidak perlu kita harus validasi dalam kitab agama orang, justru dilarang. Nah kalau si Bang Juma itu berusaha tuh coba-coba firman Tuhan dari kitab Kejadian 17 tadi katanya itu untuk mereka ada segala macam, padahal di situ Yahweh yang membuat perjanjian, bukan sesembahan penduduk negeri Mekah. Ya, inilah buktinya Bang Juma. Saya akan tunjukkan data bahwa kalian kan mengimani banyak nabi dari Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Sulaiman. Mereka itu semua orang Israel. Sementara mereka menyembah Yahweh dan menuliskan firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh bahwa tidak boleh menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain. Nah, ini saya tunjukkan dulu data. Tadi sudah jelas tadi Bang Jumaya di An-Naml 91 bahwa di situ Nabi saudara hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu dalam kurung Mekah, yang dimana itu namanya adalah ALLAH. Dan juga di buku ini ya, sebelum Islam muncul di abad ke-7, bahwa penduduk negeri Mekah, bangsa Arab sudah menyembah yang namanya ALLAH. Ini dia di buku ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu ya Bang Juma ya. Saya bacakan. Boleh, silakan. Kelihatan enggak? Ini bukunya saudara-saudaraku, Agama-agama Manusia, Huston Smith, kata pengantar Johan Effendi. Nah, di halaman 258 di sini dijelaskan jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Ya. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama ALLAH dan disembah penduduk negeri Mekah, disembah penduduk Mekah. Nah, artinya ALLAH itu nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Itu dulu ya. Nah. Dan kemudian juga itu nama Tuhannya orang Islam, termasuk Bang Juma. Oke, Sabar, sudah. sedikit lagi. Belum, Sedikit lagi. ya. Karena kita ini berdasarkan data dan dalil Bang Juma, di mana Yahweh
Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah nabi-nabi dari Israel itu tidak sama dengan sesembahan penduduk negeri Mekah. Baik. Oke. Ini dia tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu sendiri yang menuliskan firman Tuhan seperti ini ya. Oke, sabar ya teman-teman. Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Yahweh itu Elohim yang Esa, hanya Dia Tuhan satu-satunya. Sehingga di ayat 14 sampai 15, ya. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, berdasarkan data ini, firman Tuhan, boleh nggak menyembah ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Nggak boleh. Kalau masih menyembah itu, apa yang akan terjadi? Murka Elohim tetap ada padanya dan dia akan binasai. Nabi Musa binasai nggak? Tidak. Buktinya apa? Karena di Matius 17 ketika ada peristiwa transfigurasi, Rasul Kefa, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus menyaksikan sendiri Tuhan Yesus Hamasiah menghadirkan Nabi Musa dan Nabi Elia dari surga. Artinya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Oke. Silakan. Oke, ada dua hal kecerobohan yang Anda lakukan, saudariku. Yang pertama, ketika Anda mengatakan saya mencomot kitab Anda, padahal saya membaca kitabnya Yahudi loh. Kitabnya Yahudi yang kubaca, bukan kitabnya Kristen. Oke, ya, mudah-mudahan yang lain tidak dengar. Terus kemudian kalau saya mencomot satu ayat, Kristen malah mengambil satu buku kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi diambil, kitab Tanak diterjemahkan dalam Septuaginta, diambil tuh, digabung menjadi satu. Dan itu bukan mencomot, tapi apa namanya ya, mengambil barang orang tanpa izin, apa itu ya, lupa saya namanya. Itu yang pertama yang Anda harus tahu. Kemudian yang kedua, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Tuhan kami hakikat. Kita berbicara hakikat ya, bukan berbicara mengenai gelar, nama dan seterusnya, bukan. Kita berbicara hakikat. Hakikat Tuhan kami adalah pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Makanya kami beribadah kepada siapa? Maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Saya cuma ingin data yang ada, yang saya bacakan tadi itu, bisa nggak Anda batalkan? Ketika Tuhan mengangkat perjanjian kekal untuk anak Abraham, Ismail, Ishak, bahwa dia adalah Tuhannya. Bagaimana cara Anda bisa membatalkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nama-nama anak Ismail yang disebutkan dalam kitabnya orang Yahudi, yang mana mereka akan menyaringkan suaranya untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan itu dipraktekkan hari ini dengan seruan. Dan tidak ada kemudian itu membaca terkait dengan Roma Yunani, nggak ada. Karena dari sanalah Kristen awalnya. Lalu kalau saya membaca Yesaya 60 nomor 7 dikatakan begini, segala kambing domba Kedar. Kedar sekali lagi itu anak kedua dari Yishmael. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepada ibadahku, kepada domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah Baitullah keagunganku. Mohon izin, saya tidak mengklaim. Kenapa? Karena hari ini diagungkan Baitullah dengan kambing dan domba anak keturunan Kedar. Itu nggak bisa dibantah. Hapus itu di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi jika Anda keberatan itu. Saya tidak mengklaim, tapi itu terbukti hari ini. Kami yang mempraktekkan. Kristen memegang kitabnya Yahudi, tapi yang mempraktekkan kami. Nah, sekarang kembali kepada
sembahan-sembahan kita masing-masing. Kami menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah, yang adalah Tuhan alam semesta. Tolong tunjukkan di mana di dalilnya orang Yahudi, Yesus itu Tuhan alam semesta. Atau di kitab Anda deh, berat kalau di kitabnya. Di kitab Anda perjanjian baru itu, di mana dituliskan Yesus adalah Tuhan alam semesta. Satu, yang ketiga, Tuhan kami disebut gelarnya Subhanahu wa ta'ala, Maha suci, Maha tinggi. Yesaya 5:16, Tuhannya Yahudi, Maha suci, Maha tinggi. Tolong tunjukkan di mana Tuhan Anda agnostos theos, Yesus, Tuhannya orang Athena itu Maha suci, Maha tinggi. Supaya kita jangan hanya berbicara YHWH, Yahweh, Allah. Jangan bermain di situ, bermain di hakikat. Saya kalau di kantor dipanggil Pak Nur Alim, saya di dojo dipanggil Sensei Alim. Di sini saya disebut dengan Bang Zuma. Tapi berbicara mengenai pribadi dan hakikat yang satu. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia. Tuhannya Yahudi menghidupkan, Tuhannya Kristen dihidupkan. Tuhannya Yahudi mematikan, Tuhannya Kristen dimatikan. Beda. Beda nama, beda hakikat, beda pribadi, beda entitas, beda seluruhnya beda. Ketika Ulangan 13 tertulis, itu masa Musa, saat 1400 kurang lebih munculnya Yesus. Dan di situ kurang lebih 2000 tahun munculnya Allah di negeri Mekah pengajarannya. Tidak disinggung di situ, yang disinggung di sana ada ilah lain, ada keluargamu, anakmu, saudaramu, istrimu, saudaramu laki-laki mengajak engkau menyembah kepada ilah lain yang ada di sekelilingmu. Siapa itu? Siapa yang berkuasa di tahun-tahun berikutnya? Kekaisaran Roma berkuasa dengan ilahnya Theos. Dan faktanya hari ini kitabnya orang Yahudi Anda terjemahkan Septuaginta menjadi Theos. Boleh nggak menyembah Theos? Jangan di zaman Musa. Di zaman Yesus boleh nggak menyembah Theos? Boleh nggak menyembah dewanya orang Roma Yunani yang nanti dirubah oleh Paulus menjadi Yesus? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Boleh nggak Tuhannya Yahudi mati untuk dipersembahkan kepada manusia berdosa? Nggak boleh dong. Yang bisa mati itu adalah makhluk atau penyembah-penyembah dewa Molok yang bisa dipersembahkan kemudian untuk dewa Molok. Nah, itu disifati oleh Tuhannya orang Kristen. Anda jangan sembunyi dari kitabnya Yahudi. Kepada Yahudi Anda sembunyi. Jangan melupakan Yesus. Yesus agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang dinubuatkan di Ulangan 13. Baca KPR 17 nomor 23. Jangan malu-malu baca itu. Itulah sembahannya orang Kristen. Dewanya orang Athena. Bang Juma, lihat dulu di caption nama Tuhan saya siapa. Jangan ya, itu kan Anda Yunani. cuma mengklaim Tuhannya Yahudi. Udah Yesus, udah belum? Sabar. Udah cukup lah. 10 detik. Panjang 10 detik. kali pun udah 10 kayak detik. di masjid Bang Juma 10 ini detik. loh. 10 detik. 10 detik. Kata Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Sekarang pertanyaan saya, yang menyamar menjadi Yahudi, Yahudi menyamar Yahudi atau Yahudi Kristen menyamar Yahudi? Ayo. Kembali ke dalil ya, kembali ke dalil. KPR 17 nomor 23, Kristen menyembah dewanya Athena dalam nama Yesus. Silakan. Mute dulu ya Bang Juma ini. Bang Juma ini sudah berulang kali saya katakan. Berdasarkan firman Tuhan, Yahweh yang adalah Yeshua itu bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Sudah jelas tadi saya tunjukkan dalilnya. Yesaya 12 ayat 4 dan 5. Yahweh memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan dialah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Bukan hanya kepada orang Israel. Makanya Yahweh yang adalah Yeshua bukan hanya Tuhannya orang Yahudi, tapi Tuhan semesta alam. Jadi jangan ulang-ulang kitabnya Yahudi. Sementara dalam kitabmu aja nih ya, dalam kitabmu, kenapa ada firman-firman Yahweh di situ? Tapi nanti kita bahas itu, ya. Bentar dulu Bang Juma, jangan ngomong dulu. Aku mute Bang Juma. Kan di-mute Bang Juma. Bang Juma, sabar dulu, jangan potong dulu. Enggak, 10 detik, nanti saya lupa. Oke? Apa? Yang Anda baca ya tadi, Yesaya yang Anda sebutkan tadi, Yahudi tidak mempraktekkan. Yahudi tidak ke seluruh dunia mengajarkan tentang Yahweh Pape.
Yang mempraktekkan itu adalah keturunan Khedar. Keturunan Khedar yang mempraktekkan itu ke seluruh dunia mengajarkan Tuhannya Bani Israel. Sedangkan Kristen kemana-mana. Keturunan Kedar yang mana? Yang mana yang memperkenalkan nama Yahweh? Siapa? Sekarang keturunan Kedar bangsa apa? Enggak. Siapa yang keturunan Kedar yang memperkenalkan nama Yahweh? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenapi itu, pencipta langit dan bumi yang kemudian dimasyhurkan. Ayo. Jadi nabimu memperkenalkan nama Yahweh? Bukan, memasyhurkan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Di sini. Tadi, saudariku, tadi saya udah katakan saya tunjukkan dulu dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Bentar. Sabar. Ini lah mulai cocomologi nih. Tuhan tolong. Ya udah. ini Bang Juma. Nih, ya. Oke, dalam bahasa Ibraninya pun dipanggil nama Yahweh di situ, ya. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Ini perintah Yahweh kepada siapapun yang percaya kepadanya. Nah sekarang kenapa kamu cocomologi bahwa nabimu memperkenalkan nama? Emang nabimu memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. Enggak, jawab pakai data. Apakah nabimu memperkenalkan nama Yahweh? 10 detik. Jadi gini, saudariku Mikana. Orang Yahudi itu secara tradisi kuno menerima firman Tuhan dari Musa itu tanpa nikut, tanpa tanda baca. Yang ada cuman yod, he, vav, he. Jadi orang bisa bernarasi bebas karena tanpa nikut. Saya bisa mengatakan Yahuwah. Dalam bahasa kami Yahuwah. Yahudah enggak apa-apa. Yahuwah pun Yahuwah. Yahuwah apa artinya dalam bahasa Arab? Yahuwah ada enggak di situ? Yang merujuk kepada Yahweh ya? Aku bilang Yahuwah. Yahweh dong. Qul huwallahu ahad. Yahuwah. Gimana Anda membatasi? Tidak bisa membatasi. Lah mulai cocomologi lagi. Bukan. Di situ nama Tuhanmu Yahuwah atau Allah? Sekarang begini, oke. Kami menyebutnya huwa. Kul huwa. Bukan. Merujuk kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Bang Juma jawab secara tegas. Nama Tuhanmu Yahuwah yang terdiri dari huruf YHWH. La ilaha illahu. Hei, saudari. Bang Juma, sabar Bang Juma. Itu Tuhan kami. Iya, Bang Juma tolong jawab pertanyaan saya. Nama Tuhanmu Yahuwah yang terdiri dari huruf YHWH atau Allah yang mana yang benar? Oke, baik. Jadi, ketika Anda mengatakan itu, nama Tuhan saya Allah. Ya udah, kenapa kamu cocomologi kepada YHWH? Udah cukup, sudah cukup. Sekarang nama Tuhan Anda siapa? Kutanya dulu. Nama Tuhan saya Yahweh. Yahuwah, mau Yahuwah baca Yahuwah juga boleh. Nama Tuhan saya Yahuwah Yeshua. Di mana? Coba. Kasih saya data. Sabar dulu Bang Juma, jangan ke situ. Jadi gini. Bang Juma. Saya minta data. Di mana Tuhan Anda bernama tentang ke Ismail. Ismail, sabar dulu. Saudariku, tolong tunjukkan di mana orang Roma menyembah Yod-Heh-Vav-Heh. Mana kitabnya? Ini kita diskusi kitab suci. Kristen itu dari sana. Coba Anda baca KPR 17 tadi. KPR 17 bisa dibaca?
Oke, sabar sebelum ke situ. Tadi kan kamu ya Ini dari tadi nggak Ismail. disentuh-sentuh. Iya, sabar saya nanti akan ke situ. Ismail. Ya, kenapa kamu klaim Ismail itu sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab? Saya mau tanya lu sama Bang Cuma, apa arti nama Ismail? Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Ketika Abraham, Tuhan Yang mendengarkan. benar Bang Cuma, silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya dong. Terus apa? Ya udah, saya jawab Bang Juma berdasarkan data. Iya. Ya udah nih, saya tunjukkan datanya. Silakan. Iya, Makanya silakan. Bang Juma yang terhormat, nggak mungkin Ismail itu sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Berarti Anda membatalkan Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Saya tidak batalkan. Lalu? Justru kamu yang membatalkan. Kamu etimologi yang disembah Ismail itu adalah sesembahan penduduk negeri Mekah. Aku akan menjadi Tuhanmu. Sabar Bang Juma, ini saya akan tunjukkan datanya. Arti nama Ismail. Ini dia. Ya, habis itu Anda tunjukkan apakah Kejadian 17 itu sudah dibatalkan sama Mikana gitu loh. Tidak ada dibatalkan. Kami ini adalah Di situ keturunan Abraham melalui iman kepada Tuhan Yesus Masih. Sabar. Ya. Ya, oke, ini saya tunjukkan datanya ya Bang Juma. Silakan. Sabar ya. Ini buktinya kalau Ismail itu tidak pernah sembah sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Silakan. Kejadian 16 ayat 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Jadi Ismail itu terdiri dari dua kata, Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu dari nama Yahweh yaitu Elohim ya. Dari nama Elohim Yahweh. Jadi Ismail itu artinya sabar. Yahweh, sabar, jangan dipotong dulu Bang, cuma jadi terbuyar fokus saya gitu loh. Jadi Ismail itu artinya Yahweh mendengar atau Elohim mendengar. Ya, Yahweh mendengar. Ya, Elohim Yahweh mendengar. Oke, sudah. Sekarang terserah saudariku sekarang. Kalau namanya jadi, kalau Ismail sembah ilah bangsa Arab namanya jadi Ismail. Oke. Sekarang tapi nggak mungkin namanya berubah jadi Ismail Bang Cuma, tapi Ismail. Elohim Yahweh mendengar, itulah arti nama Ismail. Terbukti Ismail itu menyembah Yahweh Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kemudian juga Yesaya 42:11 kita bahas dulu nih. Coba Anda batalkan dulu Kejadian 17:6-7 tuh, batalkan. Di mana dibatalkan? Saya tidak pernah membatalkan firman Tuhan. Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Coba Anda batalkan itu. Lah, yang mana tidak boleh dibatalkan firman Tuhan? Ya, karena memang saya sembah Yahweh Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah Ismail. Kalau begitu, keturunan Ismail menyembah siapa? Yahweh Elohim yang Esa. Tapi keturunan yang mana dulu? Tapi kalau mulai ingkar, murtad, berarti kan mereka sudah murtad dari Tuhan Yesus Masihi, dari Yahweh. Perjanjian kekal, Dek. Adekku yang baik. Perjanjian kekal. Bisa dibatalin perjanjian kekal itu? Oke. Bisa. Jadi gini, dengar dulu bentar. Iya betul. Makanya keturunan Ismail yang taat kepada Yahweh pasti sembah Yahweh. Tapi kalau mereka jadi sembah ilah bangsa lain, itu namanya murtad, ingkar sama perjanjian kekal. Paham? Ya ampun, malah dia yang ingkar, kamu pula yang dulu saya ingkar. Tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa. Kalau begitu, tolong tunjukkan ajaran Nabi Musa yang Nabi Musa ajarkan untuk bangsa Arab. Silakan. Bangsa Arab dulu. Jangan begini ke bangsa Roma. Bang Juma. Gini, Bang Juma, firman Tuhan ini untuk semua bangsa. Tadi saya sudah tunjukkan Yeremia 36 ayat 2 bahwa firman Yahweh itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Roma, bukan hanya untuk Indonesia. Di mana tertulis? Silakan. Ya. Yeremia 36 ayat 2. Ya, apa katanya? Silakan. Ambillah, ya ini dia. Ambillah sebuah gulungan kitab bagi dirimu dan tuliskanlah di dalamnya semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu atas Israel, atas Yehuda, dan atas semua bangsa. Sejak waktu aku berbicara kepadamu dari masa Yosia bahkan sampai pada hari ini. Jadi firman Yahweh itu atas semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel.
Mana Nah, tertulis di begitu. situ untuk seluruh bangsa mana? Kan sudah ditunjukkan datanya. Allahu Akbar. Nih, untuk semua bangsa, ya. Heeh. Kan ini saya sudah tunjukkan datanya. Ya udah saya tunjukkan dulu yang berbahasa Ibrani. Ya udah. Coba dibaca nomor 30-nya dong. Iya. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dulu. Nomor 30. Yeremia 36 ayat 2. Untuk Nomor semua 30 bangsa, dong. bukan hanya untuk orang Israel. Nomor 30-nya dong. Nomor 30-nya dong. Ya Buktikan di situ. semua. Enggak bisa dong, enggak bisa. Nah, ini kan Mengenai sudah Israel. ada jelas di sini kan? Sudah jelas ada di situ kan? Iya, nomor 30-nya dulu dong. Nomor 30-nya. Apa 30 apa? Nomor 30 Yeremia 36 itu. Ya ini Yeremia 36 ayat 2 di sini. Dari awal aja sudah disebut untuk semua bangsa. Iya. Segala bangsa yang dimaksud di situ itu bangsa Bani Israel, bukan bangsa lain. Kenapa? Karena Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi kita jangan cocokologi kitabnya orang. Bukan Nah, cocokologi, sudah cukup. Nomor 30 boleh dibaca? Ya sabar ya. Jadi gini ya, dengar ya, bentar. Kita kan nggak ngikuti alurmu ya. Dengar Nomor dulu, dengar. 30. Sabar. Gitu. Sabar dulu, jangan dipotong dulu Bang Juma gitu ya. Nah, kenapa di situ ditulis untuk semua bangsa? Karena apa? Itu semua akan digenapi. Digenapi dengan apa? Dengan iman kepada Yeshua HaMashiach. Sabar, jangan ketawa-ketawa dulu. Ini udah mulai panik ya. Enggak lucu Oke. aja lucu. Segala Oke, bangsa kok larinya ke ya. semua bangsa. Gimana Iya ceritanya? benar. Karena apa? Memang awalnya hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Terus? Tetapi melalui iman kepada Yeshua HaMashiach sehingga kita juga berarti- menjadi keturunan Abraham. berarti klaim. Makanya itu semua untuk semua bangsa, bukan klaim. Ini saya tunjukkan datanya ya, Berarti sabar. klaim. Galatia Masalah 7. gitu nanti. Galatia. Aduh, Paulus lagi di bawah. Loh sabar, nggak boleh gitu dong ya. Karena apa? Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh semua ya. KPR tadi Dinda, KPR 17 Iya. nomor 23 Iya, itu. sabar. Ya, sabar. Oke, sabar. Nah, ini saya Apa? bacakan dulu ya. Ini ya, makanya melalui iman kepada Yeshua HaMashiach di sini ya, Galatia 3 ayat 26 sampai ayat selanjutnya. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam HaMashiach Yeshua. Sebab sebanyak kamu telah dibaptis ke dalam HaMashiach, kamu telah mengenakan HaMashiach. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam HaMashiach Yeshua. Dan jika kamu milik HaMashiach, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Jadi ini digenapi melalui nubuatan di Kejadian 17 bahwa Abraham ditetapkan bapa sejumlah bangsa. Bapa banyak bangsa-bangsa. Nah, iman kita Saudariku. kepada Yeshua HaMashiach itu kita menjadi keturunan Abraham, karena Abraham itu sembah siapa? Sembah Yahweh yang adalah Yeshua, karena Yeshua HaMashiach adalah Oke. Yahweh itu sendiri. 10 detik. 10 detik. Ya, silakan. Anda paham enggak surat Paulus Galatia itu untuk siapa? Hehehe. Oke, gini Bang Juma. Ya. Bang Juma, dengar. Tunggu, jawab dulu. Galatia, Paulus Iya, menulis surat ke Galatia. Untuk Betul. siapa? Surat ke Galatia, surat Siapa di jemaat di situ? Galatia. Untuk orang Galatia di Oke, antar oke, Turki, bukan Ya, untuk baik, kita yang baik. ada di Indonesia. Baik, aku minum dulu ya. Aduh, Tuhan tolong ampunilah dia. Kena Paulus gigi nyamuk abang. Itu Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Yang ada di Galatia di Ankara, Turki, bukan kepada orang Indonesia. Maka kita di situ untuk jemaat yang ada di sana, bukan untuk yang ada di Indonesia. Baik, udah, Bang. Boleh saya Pahami bicara? bibirnya baik-baik. Nah, Nah, sekarang masuk ke KPR. bentar, KPR sabar dulu. 17, Boleh saya 23. bicara dulu? Saya sanggah dulu ya. Jadi gini saudaraku, Bang Boleh. Juma dan semua pemirsa yang baik hati yang menyaksikan live ini. Benar bahwa memang Rasul Paulus, Rabi Saul itu ada menulis 14 surat umum. Ada surat jemaat ke Galatia, ke Korintus, ke Kolose, ke Filipi dan sebagainya.
memang di mana beliau menuliskan firman Yahweh Yeshua kepada jemaat di Korintus, di Galatia dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini bukan hanya kepada jemaat Galatia, sehingga memiliki relevansi bagi seluruh umat manusia sampai zaman sekarang, melampaui waktu, tempat. Karena apa? Ini adalah menjadi acuan bagi kami semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. 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 Nah begitu Bang Juma. Jadi firman Tuhan ini itu memiliki relevansi kepada umat manusia di seluruh dunia ini, melampaui waktu, melampaui zaman, melampaui tempat, yang menjadi acuan bagi seluruh umat manusia untuk beriman kepada Yeshua HaMasiah. Begitu Bang Juma. Ya, oke. Nah, tolong tunjukkan surat Galatia itu untuk seluruh manusia. Saya katakan tadi, tadi kan Paulus saya sudah menulis bilang. surat Galatia itu untuk jemaat yang ada di memang Ankara, betul Turki. bahwa waktu terus itu apa? Kenapa Rasul Anda Paulus menulisnya merubahnya? untuk jemaat di Galatia, jemaat ke Korintus, tetapi itu memiliki relevansi bagi umat manusia di zaman sekarang, zaman hari itu, dan zaman yang akan datang. Melampaui batas waktu. Ya ampun. Parah. Nah, justru gini, di An-Naml 91, kamu Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan sembahan negeri Mekah. Kenapa pula kamu jadi sama-samakan Tuhan negeri Mekah sama Tuhan sesembahan orang Yahudi? Sungguh nekat kamu ini. Sekarang Nah, begini, Bang pertanyaannya Juma, justru sederhana. kamu itu gini. Justru gini. Kamu kan mengimani banyak nabi dari Israel. Saya Kenapa tanya tidak? dulu. 5 detik pertanyaan alah. saya dengarkan. 10 detik. 5 detik. Iya, saya harus berhati-hati di sini. Berhati-hati, maksudnya ini kan Gomal Dinda Mikana. Saya hanya ingin tahu, ketika berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi, apakah Tuhan Yahudi yang menyeru Tuhan alam semesta juga Tuhan bagi negeri Mekah atau tidak? Yahweh itu Tuhan semesta alam. Nah, kalau Termasuk ada negeri orang Mekah? Iya, kalau ada orang Arab yang mau bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Mesias, ya termasuk, makanya banyak misihun di Arab. Bukan malah sembah ilah sesembahan penduduk di negeri bangsa yang bernama Allah. Ya, tapi kalau dia sembah Yahweh dong, Mang Juma. Tuhan negeri Mekah udah kena. Loh, Tuhan negeri Mekah itu Tuhan namanya Bani siapa kan? Israel. Nah, sekarang ALLAH, Bang Juma. Sabar dulu Bang Juma. Kamu harus akui dulu. Tuhan negeri Mekah itu bernama ALLAH. Betul apa tidak? iya, betul. Nah, Betul sekali. sedangkan Yahweh itu Tuhan semesta alam bagi siapapun yang percaya kepadanya. Kan tadi sudah aku jelaskan tadi. Udah aku jelaskan Mazmur itu. 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yahweh lah yang menciptakan langit. Jadi mau siapapun, bangsa manapun harus menyembah Yahweh kalau dia mau taat dan setia, Udah aku supaya dia selamat. jelaskan tadi. Tapi Udah kalau aku dia mau jelaskan sembah itu. sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa yang bernama Udah Allah, aku silakan jelaskan saja. itu. Gitu Udah loh. aku jelaskan itu. Udah aku jelaskan tadi. Nah Ini loh, sekarang Bang Juma, sekarang kan Bang Juma aja nggak bisa membuktikan, karena Bang Juma dari awal saja udah nyamakan, yaitu Yahweh dengan Allah, sementara nggak ada persamaannya. Kamu bilang lagi hakikatnya sama. Oke, hakikat Tuhanmu apa, Bang Juma? Silakan. Hakikat Tuhanmu apa? Apa arti hakikat? hakikat itu adalah keadaan yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya. Oke, keberadaan Tuhanmu apa? Eksistensinya apa? Kalau betul dia eksis sama dengan itu. Eksistensinya laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Anda bisa baca di 2 Samuel 7:22. Enggak, bentar. Laisa. Nah, kenapa kamu samakan ke Alkitab? Ini gimana sih? Loh. Anda mengklaim tentang hakikat. Ya, Jangan hakikatnya apa? saudara. Keberadaannya apa? Keberadaan Tuhan apa dulu? Coba Anda baca 2 Samuel 7:22. Enggak, di dalam kitabmu dulu. Keberadaan Laisa Tuhanmu apa? kamislihi. Ayatnya Laisa mana? kamislihi. Jangan Saya bukan di tidak layar. serupa dengan apapun. Spill di layar. Spill di layar biar semua orang tahu. Harus bangga dong berdakwah di sini, Bang Juma. Laisa kamislihi syai'. Alamak. Apa Ketika artinya? dikatakan laisa Di mana kamislihi ayatnya itu? syai', Ayatnya itu di mana artinya di tidak Al-Quran? serupa dengan makhluk. Tidak serupa Ayatnya dengan dalam Al-Quran apa? makhluk. Di mana? Surah berapa? Ayat berapa?
Laisa kamislihi. Nah, sampai dia pun lupa ayatnya itu. Kan Makanya udah sering kebanyakan dibacakan oleh bahasa siapapun. kitab ini. Bukan. Asyura, ayatnya di mana? Asyura. Asyura ayat berapa? Ayat 11. Kan harus jelas datanya. 11. Quran surah Ya, baca. 42 Nanti atau Anda Quran baca surah berapa 2 itu? sambil 7 22 ya. Quran surah ayat Asyura 26 bukan? ayat 11. Enggak, itu maksudnya Quran surah 26 apa Quran surah 42? Asyura. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Karim. Kan ada Asyura dua Bang itu Juma. Asyura ketik aja Asyura. Asyura ketik aja Asyura. Ayat 11. Asyura ayat ke 11. Ya. Oke. Ada? Tidak ada sesuatu pun yang serupa Iya. dengan dia, ya. Oke. Yang saya tanya keberadaannya, 2 Samuel eksistensinya, 7:22. wujudnya apa? Ya itu wujud tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7:22. Lah itu dikatakan kitabnya Yahudi, dia bilang menentang lagi. Bukan hanya itu. Ini Tidak serupa dengan manusia. loh, yang ditanya wujudnya Tidak serupa apa? dengan- Tidak ada yang serupa dengan dia. Baca 2 Samuel 7:22. Oke. Ah. Sebentar, sabar dulu. Enggak serupa dengan manusia. Enggak serupa dengan burung merpati. Enggak. Oke. Itu Tuhan yang benar itu. Alamak. Baik, kalau betul, ya sebentar, sabar. Lupa saya datanya, di mana ini? Sabar 2 ya. Samuel 7. Bacakan aja 2 Samuel 7, Iya bacalah. Masa aku juga yang mau 2 bacakan? Tadi aku udah bacakan. Samuel 7, Tuhan Ayat Maha berapa? Besar. 22. 22 ya. Oke, 22. Laisa Oleh karena itu kamitslihi. ya Tuhan Yahweh, Engkaulah yang besar, karena tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Elohim kecuali Engkau dari antara semua yang pernah kami dengar dengan telinga kami. Ya ini kan Yahweh toh. Oke. Baik. Bagaimana dengan Yesus? Sabar. Bagaimana dengan anak Maria? Tadi bentar. Tadi kan kamu Bagaimana? bilang bahwa Tuhanmu tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya Iya. tidak bisa diserupakan dengan apapun, betul nggak? Betul nggak? Iya, benar. Bahwa Tuhanmu tidak bisa diserupakan dengan Kan apapun, betul nggak? kan dalilnya Enggak, betul sudah nggak? Jawab dibilang dulu. Bahwa Tuhanmu Iya. tidak bisa diserupakan dengan apapun. Yes. Baik, kalau begitu kenapa di Quran surah 5 ayat 64 padahal kedua tangan Allah terbuka? Kenapa diserupakan dengan tangan manusia? Kan yang punya tangan itu manusia. Mati meja. Jadi ini berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai hakikat berarti hakikat yang tak punya awal dan tak punya akhir. Laisa kamitslihi syai'. Tangan di situ diidentikan dengan kemaha pemberian Allah. Manusia memahami tangan untuk alat memberi. Bagi Allah, kalau dipahami memberi itu bukan dengan menggunakan tangan, tapi pemahaman terhadap manusia seperti itu adanya. Bukan berarti Tuhan itu punya tangan, sebab laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan manusia. Allah Maha melihat, punya mata dong menurut pemahaman kita. Allah Maha mendengar, punya kuping dong. Enggak begitu. Laisa kamitslihi syai'. Artinya bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun, tak memberi dengan tangan. Betul? Padahal kedua tangan Allah terbuka. Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 115, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kenapa diserupakan? Yang punya wajah siapa? Yang punya wajah siapa? Wajah tidak serupa dengan makhluk. Iya, yang Tangan punya wajah tidak siapa? serupa dengan makhluk. Wajah yang punya wajah kan manusia. Yang punya tangan kan manusia. Kenapa Tuhan diserupakan dengan manusia kalau begitu? Padahal kan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jangan diserupakan. Laisa kamitslihi syai'. Tangan bagi Allah tidak sama seperti tangan makhluk. Mata wajah bagi Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa. Iya, artinya kenapa kontradiksi? Katanya tidak serupa dengan apapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi kenapa dia punya tangan, punya wajah? Anda menyerupakan dengan makhluk. Kelirunya Anda di situ.
Nah karena kitamu yang berkata kedua tangan Allah terbuka. Di sana Laisa wajah Allah. kamitslihi syai'. Nah, gimana sih? Coba Anda baca 2 Samuel 7:22, apa yang Anda pahami di situ? Ya memang tidak ada seperti Yahweh karena dia yang lain yang maha kuasa. Tetapi bukan jadi sesembahan penduduk negeri Mekah. Gila bahasa Arab. Oke, terus yang kedua nih ya, udah gagal ya. Gugur. Tidak hanya cocomologi. Nah, sekarang Terus kenapa yang kedua Yesus apa? nggak diangkat? Eksistensi Tuhanmu apa? Yesus sekarang kenapa nggak Loh, diangkat? kan Yahweh adalah Yesua. Gini. Kalau betul, kamu kan sama-samakan hakikat sesembahan penduduk negeri Mekah yang Yesus Arab nggak kepada diangkat? Yahweh Yesua. Kenapa Yesus Eksistensi nggak Tuhanmu diangkat? apa? Wujud Kenapa Tuhanmu Tuhannya apa, Bang Yahudi? Juma? Saudari, kenapa Tuhannya Yahudi yang kamu bawa? Bang Kenapa Juma, Tuhanmu Bang nggak? Juma, jangan ke situ Tuhan Yahudi. Tadi kan saya sudah berulang kali saya tunjukkan Kenapa data. Yesus nggak dibawa? Kenapa Tuhan Bang nggak Juma, dibawa? sebentar dulu gini. Kenapa Ini Tuhannya Yahudi? kita diskusi harus kondusif di pagi dong, Bang hantam Juma. Tuhanku, kenapa Tuhanmu disembunyikan? Kenapa Yesus? Bang Juma, bentar Bang Yesus Juma. nggak laku. Sabar Yesus dulu nggak laku. Bang Juma. Nah, udah mulai nih. Kan tadi Yesus saya sudah nggak bilang dianggap Tuhan. Yesua adalah Yahweh. Yahweh Yesua itu satu Ya, nama, itu kan makanya klaim. Itu kan klaim. di Sekarang di caption anak saya Maria. ini Yahweh Yesua. Nah, Tuhan udah mulai nih Anda, kejang-kejang nih Bang Juma nih. Bukan. Ketika Tuhan yang punya tangan dan Dinda wajah. Mikana yang baik hati. Anda Oke. melawan Tuhan saya menggunakan Tuhannya. Bang Juma. Tuhannya Kristen Yesus Bang Juma. mana? Bang Juma, Yesus, yang kedua Yesus, eksistensi Tuhanmu apa? Kan yang Oke. pertama sudah gugur. Oke, Yang kedua apa? baik. Saya tanya eksistensi. Hakikat itu Oke. kan keberadaannya apa gitu. Eksistensinya Oke. apa kalau betul Tuhanmu eksis? Oke. Ah. Tuhan saya yang laisa kamitslihi syai' menyatakan keberadaannya melalui ciptaan alam semesta seluruh penjuru dan juga pada diri manusia. Fussilat ayat 53. Allah menyatakan dirinya, keberadaannya, kebesarannya melalui ciptaan di seluruh penjuru alam semesta. Berarti masih ada nggak alam semesta hari ini? Masih ada, eksis seperti Tuhan saya. Sekarang eksistensi Tuhanmu apa? Baik. Ah. Ya, tolong mute dulu. Akan saya jawab. Lalu kemudian jangan bertanya. Jangan lagi Tuhannya Yahudi bawa Tuhanmu. Yang Udah di gereja. mute dulu Bang. Yang bernama Yesus itu. Itu loh. Udah diam dulu Bang. Tolong Bang dengarkan dulu. Kita Silakan. diskusi berbasis data ya. Tolong Bang. Oke, Juma. silakan. Mute dulu lah. Oke, saya Ya, mute. kenapa Oke. nanti kamu potong? Jadi gini Bang Juma, eksistensi keberadaan Tuhan kami itu jelas. Di mana di 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3:17, dia adalah roh. Roh yang berkuasa dan yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri dan manusia tidak akan mampu melihatnya. Tetapi dia bisa menampakkan diri. 1 Timotius 6 ayat 14. Yang dimana Yesua HaMasyiah yang adalah Yahweh itu sendiri, dia bisa menampakkan diri. Dia bisa menampakkan diri dalam rupa manusia yang pernah dijumpai Abraham, Kejadian 18. Yang dijumpai Nabi Musa, yang dia menjumpai Nabi Musa, Keluaran 33. Makanya Nabi Musa itu berbicara dengan Yahweh seperti seorang sahabat dengan sahabatnya. Itu Keluaran 33:11. Dia juga bisa datang menampakkan diri dalam rupa cahaya yang dimana dilihat oleh Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 9. Jadi jelas eksistensi keberadaan Tuhan Yahweh yang adalah Yesua itu jelas dijelaskan kepada umatnya sehingga kami tidak bingung. Oke. Enggak, sabar, belum. Sabar dulu. Jadi dulu kan nanti saya apa yang mau saya tanya sama kamu. Ini langsung dipotong sama Bang Juma ini loh. Enggak. Aku ada kegiatan. Aku lupa. Oh, gitu. Aku lupa. Ternyata ada penutupan kegiatan. Ternyata saya diundang. Saya lupa. Dinda Mikana yang baik. Jadi gini. Eksistensi tadi saya sudah jelaskan. Ya. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Qaf ayat 16. Eksistensi Tuhan kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Itu eksistensinya. Karena laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Cuman kalau bisa besok-besok Dinda Mikana ke Komal saya, Boleh, kita diskusi di sana, kita lanjut tema ini, boleh ya? Boleh Bang. Ya nanti Oke, saya akan oke. berkunjung ke Bang Juma ya, saling mengunjungi Oke, ya. sip. Oke. Ya terima kasih Bang Juma sudah berkunjung. Ingat kan? Udah jangan itu mulu. Yahweh Yesua itu adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhannya orang Yahudi saja. KPR 1723. Oh iya, nanti saya akan jawab. Oke, ya Bang, ya sip. Bang.
Oke, Ya, thank you terima ya kasih, Bang semuanya. Juma. Ya, makasih Ya. Mikana. Salam toleransi, Bang. Iya, selamat toleransi, selamat malam. Saya pamit ya. Malam, iya Bang. Oke, makasih. Terima kasih Ito Pendi. Tuhan Yesus masih memberkatimu Itoko ya. Semua juga teman-teman terima kasih yang sudah tetap aja. Terima kasih yang sudah support live ini ya. Masih ada orangnya. Selamat malam Ayang Gembala. Assalamualaikum. Selamat malam. Bentar Mikana ya. Ya, Pakai silakan hijab dulu. cantik. Iya. Pakai hijab dulu dia katanya ya. Terima kasih Toronel. Terima kasih semua teman-teman ya. Terima kasih. Maju terus Mikana ya. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi Yesua ya yang adalah Yahweh, dia bukan hanya Tuhan orang Yahudi. Makanya Kejadian sampai Wahyu, penulisnya itu orang Yahudi semua, orang Israel. Dan mereka itu memperkenalkan nama Tuhan itu Yahweh Yesua. Dia adalah Elohim semesta alam, bukan hanya Tuhan orang Yahudi. Makanya Bang Juma berulang kali, kenapa Tuhan orang Yahudi katanya. Ya. Yahweh Yesua itu Tuhan semesta alam, saudara-saudara. Oke, silakan Ayang Gembala ya. Terima kasih Ya, teman-teman. baik. Kegedean nggak ini suaranya Mikana? Nggak ya? Udah pas, silakan. Aman ya? Aman. Ya, aman. Baiklah, selamat malam buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tar dulu cari ini dulu. Posisi dulu. Oke. Ya, selamat malam cantik. Malam Mikana. Mungkin ini yang keberapa kali ketiga ya. Kemarin nggak selesai karena handphonenya lagi rusak. Pertama jadi nggak kuat kalau Cara dengan adab. Saya ulang ntar. Di mana di membaca Al-Quran alhamdulillahirabbil alamin ada juara ganda. Oh gitu. Mohon untuk juri ke grup sebentar saja. Nilainya Oh, dikit siap. ada perbedaan di situ. Siap. Bentar Bang Juma belum final berarti. Siap. Ntar aku kasih yang terbaru. Biar nggak ini. Wow, keren. Mungkin ada sepatah dua patah dari panglimaku, gurundaku buat teman-teman semua yang masya Allah tadi suaranya bagus-bagus biarpun mereka mualaf, masya Allah mantap-mantap suaranya Bang. Ya, kita punya rekaman kan ya? Ada ya Ustaz ya? Rekamannya Ustaz. Ada. Lensa debater ada, Ustadz Tahta channel ada mungkin. Oke. Baik. Kalau sudah yuri kita ini yang 3 guru kita ini ya aman lah. Tidak akan mengecewakan kita insyaallah. Gimana tadi Abang dah bubukin Mikana, mantap ya? Aku Gak ada ngeliat perlawanan. itu. Gak ada perlawanan, Dina cuma lawakan aja. Lawak. Masya Allah. Kalau yang tidak terbiasa membaca Bible sih bisa hebat dia. Tapi kalau kita yang sudah jadikan makanan siang malam Bible itu nggak bisa melawan, dia bantah dalil. Kejadian 17 nggak bisa dia bantah. Yesaya 67 nggak bisa dia bantah. KPR 17 nomor 23 nggak mau dia baca, takut dia baca karena mereka menyembah dewanya orang Athena. Dan beliau cuman mengajukan Tuhannya Yahudi terus, menyembunyikan Tuhannya. Anaknya orang yang mereka sembah itu dia sembunyikan, tidak mau. Jadi yang tadi itu Allah versus Yothifafe, Yesusnya ngumpet dia. Tadi terakhir Asyura ayat 11 dengan 2 Samuel 7:22. Gak berdaya dia di situ.
Tapi Mikana memang nggak ada ilmu. Cuman dia tampil seperti orang Yahudi dan ya memang kuat. Kristen ketika menggunakan data-data perjanjian lama untuk membackup Tuhannya yang bernama Yesus itu kuat. Sama seperti siapa kemarin itu yang mu'alaf habis itu keluar lagi Demian. Ya. Setiap kita menghadapi Demian kan dia nggak memajukan Yesus. Yesus dijadikan Tuhan cadangan. Dia menghadapi kita menggunakan Elohim, Tuhannya Yahudi. Seperti itu. Tapi kita harus pandai untuk membongkar bahwa mereka bukanlah penyembah Tuhannya Yahudi. Mereka penyembah makhluk ciptaan. Masya Allah. Mantap. Emang, aduh, Bang Zuma dilawan, salah dia. Enggak, tadi nebeng-nebeng di dapur sama anak-anak. Dia putar suaranya Mikana. Ada ibu-ibu muslim naik. Wah, panas juga saya dengarnya. Akhirnya udah, saya tunggu dulu ya. Tapi ada kegiatan, saya udah cukup sejam lah, boleh lah aku bilang gitu. Akhirnya saya naik, diizinkan sama dia. Mantap. Banyak yang typing di bawah Mikana panik. Ya aku mantap dah. Bang Zuma siapa juga bikin panik sama Bang Zuma itu. Enggak juga, memang dia kebal. Dulu pernah kan kita buktikan ke dia bahwa dia adalah antikristus itu. Panik waktu itu ketika kita bisa membuktikan kalau dialah antikristus itu. Masya Allah. Aku tanya dia baik-baik kan. Sekarang kamu ke gereja nyembah siapa? Manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Antikristus. Iya dong. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Nah sekarang kau akui enggak Yesus itu manusia yang kau sembah? Enggak dong, itu Tuhan. Nah udah. Tapi dibalik lagi. Ya tapi kan dia Tuhan tapi datang sebagai manusia. Oke, itu di mulutmu. Sekarang di gereja kau nyembah siapa? Tuhan atau manusia? Manusia atau Tuhan? Tuhan dong, bukan manusia. Ya udah, kau antikristus. Panik dia langsung. Panik dia. Langsung dia pergi. Oke. Siap gimana? Para juri gen? Oke, saya OTW ngirim nilainya. Bentar. Begini aja Dinda, dibacakan aja. Nggak mesti aku yang bacakan. Wah, kayaknya lebih seru sama Bang Dani. Nanti dikirim kok, Bang. Oh gitu. Tapi jangan pakai bahasa Inggris. Enggak aman. Apalagi bahasa Ibrani. bahasa Bugis juga bisa kan dah. Iya. Tadi itu Dinda mengenai Yahweh kan. Aku bilang gini, kau tahu nggak Nabi Musa itu menerima Torah itu tanpa nikut tanda baca, aku bilang. Jadi ya sah-sah saja kalau saya membacanya Yahuwahu. Gimana tidak? Yahuwa juga bisa. GP. Kalau saya membaca begitu mau kayak mana? Nggak bisa, harus baca Yahweh. Mana ada Yahweh itu dewanya orang Mesir kuno, bukan Tuhannya Yahudi. Yang kupaksa dia kan. Terus Ismail, ku bilang Allah mendengarkan, Tuhan mendengar. Oh salah, kamu gak paham. Yang benar di situ adalah Yahweh mendengar. Ku bilang dongo. Dongo. Yahweh mendengar katanya. Aduh lucunya ini. Mikana nggak ada ilmu betul-betulan. Kalau kita seriusin orang-orang seperti ini, nggak ada ilmu. Tapi bolehlah kalau kita misalnya mau redupkan karirnya, bisa kita datangin sekali-sekali. Redup itu sama bom-bom kan, redup langsung. Iya, sekali-kali diberi pelajaran kan dah. Iya. Ya mencet dia. Pelajaran dia ingat seumur hidupnya. Malu dia. Sebentar nih aku kirim. Oh, ini sudah fix semua alhamdulillah. Nah, ini nama urutan juara 1, 2 dan 3 dengan total nilainya ini. Sebentar. Langsung baca totalnya aja ya, Dek. Boleh nama Iya, juga. Gurunda.
Iya. Kasih Bang Zum. Dibaca dari di sini karena harapan 3 Gurunda, dari harapan 3 ke juara 1 Gurunda. Harapan 3. Dari bawah berarti. Dari Dari bawah, bawah, ke atas. dari peringkat ke-6. Oh, peringkat ke-6 ya. Betul Gurunda. Oke. Mungkin ada penutupan sepatah 2 patah kata kemudian dilanjut pembacaan juaranya Gurunda. Fadhol untuk Gurunda Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memurnikan akidah, ajaran para nabi melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan risalah keislaman yang sampai kepada kita hari ini sampai hari kiamat. Salam serta taslim kepada manusia mulia, termulia di dunia dan juga di akhirat, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang telah menghantarkan kita untuk mengerti mana firman Tuhan, mana perkataan manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kerja keras panitia dan Dewan Juri hari ini sudah sampai di tangan kita. Selaku orang tua, saya selaku orang tua di sini bukan sebagai orang yang lebih pintar atau lebih hebat, lebih berilmu dari sahabat-sahabat saya. Saya masih fakir, cuman karena saya lebih dituakan, ya, saya sebagai orang tua. Dalam menerima data yang akurat terkait dengan nama-nama pemenang, yang pertama lomba hafalan bacaan sholat. Dewan Juri yang kita hormati ada Ustadz Tahta, ada Ustadz Dio, ada Akhi Ustadz Madu Kuba, ada 3 orang yang amanah yang bisa dipercaya hasil akhir daripada penilaian mereka. Saya sebutkan dari harapan ketiga dengan perolehan nilai 253 atas nama Teti Malika. Kepadanya doa yang baik, mudah-mudahan diijabah menjadi muslimah yang solehah. Harapan kedua jatuh kepada pemilik nilai 258 atas nama Hendratno Kurniawan. Masya Allah. Semoga beliau dan keluarga mendapatkan kemudahan dalam urusan duniawi dan akhirat. Harapan 1 jatuh pada nilai 260. Alhamdulillah diraih oleh Ukhti Kartika Dwi. Dan juara ketiga dengan perolehan nilai 270 jatuh pada Bunda Ini Kadek. Masya Allah. Juara kedua jatuh dengan nilai pada posisi 271 diraih oleh Saudari Asmita. Dan peringkat pertama dengan perolehan nilai 283 jatuh pada sahabat kita Ruth Zai. Masya Allah. Kepada sahabat-sahabat yang sudah meraih juara harapan dan juga juara inti, saya mendoakan kiranya Allah melembutkan hati antum semuanya untuk menerima Islam, menjalankan Islam, dan kiranya Allah memudahkan segala urusan duniawi dan juga urusan akhiratnya. Amin. Sekarang kita langsung masuk ke lomba baca Al-Quran. Wah, sayang sekali saya nggak bisa ikuti kemarin ini ya. Pasti mantap kali. Harapan ketiga dengan perolehan nilai 262 jatuh pada Saudari Sariati Sidauruk.
Kepadanya kita doakan keberkahan hidup. Harapan kedua, dengan perolehan nilai 265 diperoleh oleh sahabat kita Paula Rosvita. Harapan pertama dengan nilai 270 diperoleh oleh saudari Lu Suwartini. Masya Allah. Juara ketiga, nilai perolehan 277 atas nama Nimade Dwi. Orang Bugis ini pasti nih. Nimade Dwi. Juara kedua. Orang Bali. Oh, orang Bali, kirain Bugis. Dengan nilai 277 plus dengan nama Saudari Nita. Dan juara pertama dengan perolehan nilai 282 jatuh pada peserta dengan nomor undian 7, yaitu John Free Purba. John Free Purba. Itulah, ya, ada yang mau diralat? Diralat Gurunda, izin. Silakan. Oh, Ustadz Dio disampaikan aja, Fadal. Ini data yang kuterima. Ya mungkin urutannya ini kan, Dak. Yang juara 3 itu 277 Saudari Nita. Juara 3-nya. Juara 2-nya Saudari Nimada Dwi 280 nilainya. 280. Makanya tadi saya baca 277 plus. Iya. Tapi Nimade ya. Nimade kami ralat berdasarkan keputusan Dewan Juri. Dan data yang saya baca ternyata data yang sudah diralat, tapi tetap aja yang belum diralat kubaca. Maafkan saya teman-teman sekalian. Saya ulang. Juara ketiga dengan perolehan nilai 277 diperoleh oleh saudari Nita. Dan juara kedua dengan perolehan nilai 280 diraih oleh saudari kita Nimade Dwi. Dan juara pertama diperoleh oleh saudara John Purba dengan nilai 282. Demikianlah sahabat-sahabat, nama-nama sang juara yang telah meraih prestasi pada malam hari ini sebagai hasil akhir. Kepada rekan-rekan, kepada sahabat-sahabat kita yang belum mendapatkan nilai maksimal, Anda bukan tidak tahu, bukan tak tahu. Sahabat-sahabat bukan tidak paham, nggak bisa. Bukan tidak bisa baca Quran, hanya saja kebetulan yang lain lebih lincah dan lebih lancar lebih dulu. Kepada saudara saya Kadek Artini, Christian Oberson, Nur Safika, Salpasaribu, Hendrianus, Golden Chandra, Tommy Andreas, saya berharap di sesi berikutnya saudari ikut lagi, saudara-saudara saya ikut lagi untuk meraih juara insyaallah. Saudara Kelvin Tarigan, Putu Alit, Endra Ilyas, kedepannya insya Allah bisa juara, minimal juara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pengumuman juara atas perlombaan yang diadakan oleh panitia, oleh sahabat saya Abang Madu Kuba, Dinda Moto Krismoto dan yang lain ya, Dinda Tahta, Dinda Dio dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Saya sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan yang sangat-sangat positif dan sangat luar biasa yang belum pernah ada yang melakukannya sejauh ini, semaksimal ini. Dan kepada donatur yang ada di belakang,
yang membackup kegiatan ini. Masya Allah, kami doakan rezekinya semakin melimpah, kesehatannya dipulihkan oleh Allah ketika sakit, dan usahanya dilancarkan, kemudian bahagia bersama keluarga dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk sementara, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.